Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman semua. Kami mahasiswa dari Universitas Halu Oleo Kendari, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Pak Farhan Ramadhani SE MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota yang masing-masingnya bekerja bersama dalam memenuhi tugas pada mata kuliah ini. Yuk kita belajar bareng-bareng. So, langsung saja. Inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Agnes Arlini, kemudian ada rekan-rekan saya yang akan membawakan materi pada presentasi kali ini. Ada Anissa Syafruddin, Anugrah Umiuto, Ida Savana, Nimade Montari, Nini Anggraini, Nispi Aprilianti, dan juga Waodi Ahmayani. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang anggaran biaya produksi, break-even point, dan juga anggaran komprehensif beserta keterkaitan antara 3 materi ini. Baik teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh dari materi yang akan kita bawakan, memasuki lebih dalam lagi tentang materi yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman-teman saya mengenai anggaran biaya produksi, break-even point, dan juga anggaran komprehensif. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar enggak sih apa itu anggaran biaya produksi? Atau pernah kepikiran seperti apa sih itu anggaran biaya produksi? Penting nggak sih untuk kita tahu anggaran biaya produksi dari suatu perusahaan? Oke, jadi anggaran biaya produksi merupakan rencana terperinci tentang biaya-biaya yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut untuk proses produksinya dari pengolahan menjadi produk jadi, di mana anggarannya disusun untuk periode tertentu. Anggaran biaya produksi dari suatu perusahaan manufaktur merupakan gabungan dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Anggaran biaya produksi memiliki 3 komponen utama biaya produksi loh teman-teman, di mana ada biaya bahan baku atau direct raw material cost yang terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost yang dikelompokkan lagi, dibagi lagi menjadi 3 ya. Ada fixed cost atau biaya tetap, ada variable cost atau biaya variabel, dan ada semi variable cost atau biaya semi variabel, di mana biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung sama dengan biaya utama, dan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik sama dengan biaya konversi. Anggaran biaya produksi memiliki dasar-dasar penyusunan loh teman-teman. Dasar penyusunan anggaran produksi adalah anggaran penjualan, yang cara menghitung anggaran biaya produksinya adalah sebagai berikut, di mana anggaran produksi sama dengan anggaran atau perkiraan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Baik, bismillah, perkenalkan nama saya Anissa Syafruddin, Stambuk B1 B119007 akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai anggaran biaya produksi, bagian contoh kasus dan pembahasannya. Pertama-tama, dalam menyusun anggaran biaya produksi, kita perlu menyusun anggaran biaya bahan baku, yang dimulai dengan menghitung kebutuhan bahan baku per unit produk. Suatu perusahaan setelah menentukan jumlah produksi barang jadi, maka harus menghitung jumlah dan biaya bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Berikut adalah anggaran produksi PT Bordir Sejati periode Januari 2019, di mana penjualan sebanyak 2.000 unit, persediaan akhir barang jadi sebanyak 500, jumlah barang dibutuhkan sebanyak 2.500, persediaan awal barang jadi sebanyak 200, dan jumlah barang yang akan diproduksi adalah 2.300 unit. Berdasarkan anggaran produksi tersebut, standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain dan 8 buah kancing, di mana harga kain per meter adalah Rp40.000 dan harga kancing per buah adalah Rp1.500. Selanjutnya adalah mengenai anggaran pembelian bahan baku, di mana persediaan awal pada bulan Januari adalah 200 kain dan 400 kancing, dan untuk persediaan akhirnya adalah 300 kain dan 300 kancing.
Baik, sebelum menyusun anggaran pembelian bahan baku, kita perlu menyusun anggaran pemakaian bahan baku. Berikut adalah anggaran pemakaian bahan baku PT Bordir Sejati untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019. Jumlah produksi barang jadi 2.300 untuk kain dan 2.300 untuk kancing. Standar kebutuhan bahan baku per unit 2 untuk kain dan 8 untuk kancing. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yaitu 4.600 untuk kain dan 18.400 untuk kancing. Harga bahan baku per unit Rp40.000 untuk kain dan Rp1.500 untuk kancing. Sehingga total biaya bahan baku untuk produksi sebesar Rp184 juta untuk kain dan Rp27.600.000 untuk kancing. Berikut adalah anggaran pembelian bahan baku PT Bordir Sejati untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019, di mana jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk kain yaitu 4.600 dan untuk kancing 18.400. Selanjutnya, persediaan akhir bahan baku untuk kain dan kancing adalah 300. Selanjutnya, kebutuhan bahan baku untuk kain 4.900 dan untuk kancing 18.700. Selanjutnya, persediaan awal bahan baku untuk kain 200 dan untuk kancing 400. Selanjutnya, jumlah barang yang harus dibeli untuk kain yaitu 4.700 dan untuk kancing 18.300. Selanjutnya, harga bahan baku per unit kain yaitu Rp40.000 dan untuk kancing Rp1.500. Sehingga total pembelian bahan baku untuk kain yaitu sebesar Rp188 juta, sedangkan untuk kancing sebesar Rp27.450.000. Selanjutnya, mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Untuk produksi kemeja dilakukan oleh 2 departemen. Yang pertama yaitu bagian penjahitan. Waktu yang dibutuhkan memotong satu kemeja adalah 6 menit, di mana upah per jamnya yaitu Rp6.000. Dan yang kedua adalah bagian pengemasan. Waktu yang dibutuhkan mengemas satu kemeja adalah 3 menit, di mana upah per jamnya yaitu Rp4.800. Berikut adalah anggaran tenaga kerja langsung PT Bordir Sejati periode Januari 2019 produk kemeja. Yang pertama, Departemen Penjahitan Kode 01, di mana jumlah produksi yaitu 2.300, lalu standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 6 menit atau 0,1 jam, lalu jumlah tenaga kerja langsung yaitu 230, di mana upah per jamnya yaitu Rp6.000, sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen 01 yaitu sebesar Rp1.380.000. Yang kedua yaitu Departemen Pengemasan dengan kode 02, di mana jumlah produksi yaitu 2.300, lalu standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 3 menit atau 0,05 jam, lalu jumlah tenaga kerja langsung adalah 115, di mana upah per jamnya adalah Rp4.800, sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen 02 yaitu Rp552.000. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar Rp1.932.000. Berikutnya adalah anggaran biaya overhead produksi. Biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan pada periode Januari 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji pengawas atau supervisor produksi tetap alokasi Rp4 juta. Yang kedua, biaya variabel perawatan adalah Rp1.000 per jam. Biaya tetap perawatan mesin 2 juta per bulan berdasarkan jumlah mesin yang dipakai di 2 departemen. Yang ketiga, biaya tetap sewa pabrik adalah Rp6 juta per bulan berdasarkan luas masing-masing departemen. Yang keempat, biaya listrik dibagi 2 yaitu bersifat variabel setiap pemakaian mesin yaitu Rp3.000 per jam dan bersifat tetap yaitu Rp4 juta untuk departemen penjahitan 60% dan pengemasan 40%. Yang kelima, biaya asuransi tetap pegawai pabrik adalah Rp5 juta per bulan dialokasikan untuk 2 departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung tiap bulannya. Berikutnya adalah data mengenai keadaan pabrik. Yang pertama, jumlah mesin untuk penjahitan yaitu 5 unit dan untuk pengemasan 15 unit sehingga totalnya yaitu 20 unit. Selanjutnya, jumlah jam mesin untuk penjahitan yaitu 1.500 jam dan untuk pengemasan yaitu 2.000 jam sehingga totalnya 3.500 jam. Untuk jumlah luas pabrik untuk penjahitan yaitu 1.000 meter dan untuk pengemasan yaitu 2.000 meter sehingga totalnya yaitu 3.000 meter.
Dan yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja langsung untuk penjahitan yaitu sebesar Rp1.380.000 dan untuk pengemasan sebesar Rp552.000 sehingga totalnya yaitu Rp1.392.000. Selanjutnya, hitung terlebih dahulu gaji supervisor, perawatan mesin, sewa tetap pabrik, listrik, dan asuransi. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk gaji supervisor setiap departemen masing-masing yaitu Rp2 juta. Selanjutnya perawatan mesin. Untuk biaya variabel penjahitan sebesar Rp1.500.000 dan untuk pengemasan sebesar Rp2 juta. Untuk biaya tetap penjahitan sebesar Rp500.000 dan untuk pengemasan sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya sewa tetap pabrik. Untuk penjahitan sebesar Rp2 juta dan untuk pengemasan sebesar Rp4 juta. Selanjutnya, listrik. Biaya variabel penjahitan sebesar Rp4.500.000 dan untuk pengemasan Rp6 juta. Untuk biaya tetap penjahitan sebesar Rp2.400.000 dan untuk pengemasan sebesar Rp1.600.000. Yang terakhir, asuransi. Biaya tetap penjahitan yaitu sebesar Rp3.571.430 dan untuk pengemasan sebesar Rp1.428.570. Berikut adalah tampilan anggaran biaya overhead pabrik. Bagian pertama yaitu Departemen Penjahitan. Untuk biaya gaji supervisor, variabel cost-nya 0 dan fixed cost-nya Rp2 juta, sehingga totalnya Rp2 juta. Untuk biaya perawatan mesin, variabel cost-nya Rp1.500.000 dan untuk fixed cost-nya Rp500.000, sehingga totalnya Rp2 juta. Untuk biaya sewa pabrik, variabel cost-nya 0 dan untuk fixed cost-nya Rp2 juta, sehingga totalnya Rp2 juta. Untuk biaya listrik, variabel cost-nya Rp4.500.000 dan untuk fixed cost-nya Rp2.400.000 sehingga totalnya Rp6.900.000. Untuk biaya asuransi variabel cost-nya 0 dan untuk fixed cost-nya Rp3.571.430 sehingga totalnya Rp3.571.430. Sehingga total variabel cost-nya yaitu Rp6 juta dan fixed cost-nya Rp10.471.430 sehingga total keseluruhannya adalah Rp16.471.430. Selanjutnya adalah bagian Departemen Pengemasan. Untuk biaya gaji supervisor, variabel cost-nya 0 dan fixed cost-nya yaitu Rp2 juta sehingga totalnya Rp2 juta. Untuk biaya perawatan mesin, variabel cost-nya Rp2 juta dan fixed cost-nya Rp1.500.000 sehingga totalnya Rp3.500.000. Untuk biaya sewa pabrik, variabel cost-nya 0 dan untuk fixed cost-nya Rp4 juta sehingga totalnya Rp4 juta. Untuk biaya listrik, variabel cost-nya Rp6 juta dan fixed cost-nya Rp1.600.000 sehingga totalnya Rp7.600.000. Untuk biaya asuransi, variabel cost-nya 0 dan untuk fixed cost-nya Rp1.428.570 sehingga totalnya Rp1.428.570. Untuk total variabel cost-nya yaitu Rp8 juta dan untuk total fixed cost-nya yaitu Rp10.528.570 sehingga total keseluruhan adalah Rp18.528.750. Jadi, untuk total keseluruhan biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp35 juta. Berikut adalah penyelesaian akhir, tampilan dari anggaran biaya produksi PT Bordir Sejati periode Januari 2019. Bagian pertama yaitu biaya bahan baku. Untuk kain sebesar Rp184 juta, untuk kancing sebesar Rp27.600.000, sehingga subtotal biaya pemakaian bahan baku adalah sebesar Rp211.600.000. Selanjutnya adalah bagian biaya tenaga kerja langsung. Untuk Departemen Penjahitan, biayanya Rp1.380.000. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan, biayanya Rp552.000. Sehingga subtotal biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar Rp1.932.000.
Berikutnya bagian biaya overhead produksi. Untuk Departemen Penjahitan biayanya sebesar Rp16.471.430, sedangkan untuk Departemen Pengemasan biayanya Rp18.528.570. Untuk subtotal biaya overhead produksi adalah sebesar Rp35 juta. Sehingga total keseluruhan biaya produksi untuk PT Bordir Sejati periode Januari 2019 adalah Rp248.532.000. Selanjutnya, saya Ida Savana NIM B1B11901 akan menjelaskan tentang Break Even Point atau BEP. Break Even Point atau BEP. Break Even Point atau BEP disebut titik impas. BEP adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Pada cara menghitung BEP tidak ada keuntungan maupun kerugian. Adapun manfaat dari menghitung BEP diantaranya adalah untuk menentukan posisi laba rugi perusahaan, untuk menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dan untuk menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Asumsi dasar analisa break even point. Yang pertama, biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. Yang kedua, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Perkenalkan, nama saya Anugrah Umiuto, stambuk B1B1190008. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan pembahasan break even point. Sebuah perusahaan memiliki data biaya dan rencana produksi untuk penjualan dengan rincian. Biaya tetap dalam satu bulan adalah sebesar 140 juta yang terdiri dari biaya gaji untuk pegawai dan pemilik sebesar 75.000, biaya penyusutan mobil sebesar 1.500.000, biaya sewa pabrik sebesar 30.000, biaya sewa gedung sebesar 18.500.000, biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta, biaya variabel per unit 75.000 yang terdiri dari bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja 25.000, biaya lain 15.000. Harga jual untuk tiap unit adalah 95.000. Untuk menghitung break even point per unit, berikut rumus break even point per unit. Break even point per unit sama dengan biaya tetap bagi harga per unit kurang biaya variabel per unit. Break even point per unit sama dengan 140 juta bagi 95.000 kurang 75.000 sama dengan 140 juta bagi 20.000 sama dengan 7.000 per unit. Dengan begitu, hasil perhitungan break even point per unitnya adalah 7.000 per unit. Sedangkan untuk perhitungan break even point per rupiah adalah break even point per rupiah sama dengan biaya tetap bagi kontribusi margin per unit bagi harga per unit. Break even point per rupiah sama dengan 140 juta bagi 20.000 bagi 95.000 sama dengan 140 juta bagi 0,2105 sama dengan 665.083.135 rupiah.
Perhitungan break-even point bisa dibuat untuk mendapatkan titik impas dengan harga penjualan sebesar 95.000, maka barang yang dijual harus sebesar 700 per unit. Baik, saya Wodiah Mayani dengan NIM B1B1190066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu anggaran biaya komprehensif. Anggaran biaya komprehensif merupakan anggaran dengan ruangan lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Ada beberapa pedoman umum yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran komprehensif, yaitu 1. Kondisi keuangan perusahaan yang memadai, sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. 2. Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas daripada perusahaan. 3. Mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. 4. Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, saya Nisbia Aprilianti dengan NIM B1B1190045 akan menjelaskan tentang contoh kasus dan pembahasan anggaran biaya komprehensif. Contoh kasus di sini yaitu pada PT YEB, merupakan perusahaan handicraft yang memproduksi gerabah. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 dan berkembang sangat pesat. Produk yang diproduksi terdiri dari 3 jenis barang, yaitu guci, vas, dan juga pot. Berikut ini adalah anggaran dari perusahaan YEB tersebut yang disusun untuk tahun anggaran 2011. Anggaran ini sebagai contoh untuk mengetahui anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah anggaran penjualan pada PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Produk Gucci sebanyak 300 unit dengan harga jual per unit 200.000. Total penjualan 300 unit sebesar 60 juta. Produk vas sebanyak 250 unit dengan harga penjualan per unit 100.000. Total penjualan 250 unit sebesar 25 juta. Produk pot sebanyak 350 unit dengan harga jual per unit 85.000 dan total penjualan 350 unit sebesar 29.750.000 dan jumlah keseluruhan 3 produk sebanyak 900 unit dengan total penjualan sebesar 114.750.000. Selanjutnya, anggaran produksi pada PT YEB periode 1 Januari sampai 30 Desember 2011. Jumlah yang direncanakan untuk dijual untuk produk Gucci sebesar 300 unit, produk vas 250 unit, produk pot 350 unit. Persediaan akhir untuk produk Gucci sebanyak 100 unit, produk vas 75 unit, produk pot 150 unit. Total kebutuhan produk Gucci 400 unit, produk vas 325 unit, produk pot 500 unit. Persediaan awal produk Gucci 75 unit, produk vas 50 unit, produk pot 100 unit. Dan jumlah produksi untuk produk Gucci 325 unit, produk vas 275 unit, dan pot 400 unit. Selanjutnya, anggaran bahan mentah pada PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Bahan mentah yang dibutuhkan yaitu tanah liat. Dengan produk Gucci memerlukan sebanyak 350 kg tanah liat, produk vas 250 kg, produk pot 400 kg, dengan jumlah kebutuhan bahan baku 3 produk sebanyak 1000 kg.
Selanjutnya, anggaran pembelian bahan mentah pada PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Tanah liat, kebutuhan produksi 1000 kg, persediaan akhir 150 kg, dan jumlah kebutuhan 850 kg. Dengan persediaan awal 550 kg, jumlah pembelian 300 unit dengan harga per kilogram 85.000, dengan anggaran pembelian 300 unit sebesar Rp25.500.000. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja pada PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Produk Gucci, jumlah yang diproduksi 325 unit, DLH per unit 10, total DLH 3.250, upah per DLH Rp3.000, dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp9.750.000. Produk vas, jumlah yang diproduksi 275 unit, DLH per unit 8, total DLH Rp2.200, upah per DLH Rp2.000, anggaran biaya tenaga kerja sebesar Rp4.400. Produk pot, jumlah yang diproduksi 400 unit, DLH 5, total DLH Rp2.000, upah per DLH Rp1.000, anggaran biaya tenaga kerja sebesar Rp2 juta. Sehingga total DLH 3 produk sebanyak 7.450 dengan jumlah anggaran biaya tenaga kerja sebesar Rp16.150.000. Selanjutnya saya Nimade Mentari, NIM B1B1194042. Saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya-biaya pabrik. Anggaran biaya-biaya pabrik PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Gaji manajer sebesar 3 juta, biaya transportasi antar pesanan sebesar 800.000, biaya admin pabrik sebesar 1.500.000, upah lembur sebesar 1.800.000, TKTL sebesar 1.200.000, supply sebesar 1 juta, pemeliharaan sebesar 850.000, penyusutan sebesar 600.000, dengan jumlah keseluruhan sebesar 10.750.000. Anggaran persediaan. Anggaran persediaan akhir barang jadi PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Untuk produk Gucci, jumlah sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp150.000. Jumlah untuk 100 unit Gucci sebesar 15 juta. Untuk produk vas, jumlah sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp90.000. Jumlah untuk 75 unit vas sebesar Rp6.750.000. Untuk produk pot, jumlah sebanyak 150 unit dengan harga per unit Rp50.000. Jumlah untuk 150 unit pot sebesar Rp7.500.000. Jumlah keseluruhan untuk 3 produk sebesar Rp29.250.000. Anggaran biaya-biaya operasi. Anggaran biaya-biaya operasi PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Untuk gaji pegawai, biaya penjualan sebesar Rp1.500.000, biaya umum dan administrasi sebesar Rp250.000. Untuk advertensi, biaya penjualan sebesar Rp5 juta. Untuk biaya perjalanan, biaya penjualan sebesar Rp1 juta, biaya umum dan administrasi sebesar Rp200.000. Untuk supplies, biaya penjualan sebesar Rp800.000, biaya umum dan administrasi sebesar Rp500.000. Untuk potongan penjualan, biaya finansial sebesar Rp800.000. Jumlah keseluruhan untuk biaya penjualan sebesar Rp8.300.000. Untuk biaya umum dan administrasi sebesar Rp950.000 dan untuk biaya finansial sebesar Rp800.000. Anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal PT YEB
periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Untuk bangunan, jumlahnya sebesar 150 juta. Untuk mesin pembakar atau oven, jumlahnya sebesar 75 juta. Dengan jumlah keseluruhan sebesar 225 juta. Anggaran pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Persediaan awal 2011 sebesar 46.750.000, pembelian sebesar 25.500.000, total persediaan sebesar 72.250.000. Persediaan akhir 2011 sebesar 12.750.000, digunakan untuk produksi sebesar 59.500.000. Tenaga kerja langsung sebesar 16.150.000. Biaya pabrik sebesar 10.750.000. Total biaya produksi sebesar 86.400.000. Dikurangi barang jadi sebesar 29.250.000. Perkiraan harga pokok penjualan sebesar 57.150.000. Anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi PT YEB periode 1 Januari sampai 31 Desember 2011. Penjualan sebesar 114.750.000, HPP sebesar 57.150.000, laba kotor sebesar 57.600.000, dikurangi biaya distribusi sebesar 8.300.000, biaya administrasi sebesar 950.000, biaya finansial sebesar 800.000, EBI sebesar 47.550.000, pajak pendapatan 20% sebesar 9.510.000, laba bersih setelah pajak sebesar 38.040.000. Selanjutnya, saya Nini Anggraini dengan NIM D1B1190444 akan menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran biaya produksi BEP dan anggaran biaya komprehensif. BEP atau break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi nol. Titik BEP yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Penerapan penggunaan konsep BEP dapat diimplementasikan pada semua jenis bidang usaha, baik usaha kecil hingga Itulah berskala tadi besar. pemaparan materi Dengan yang dibawakan menggunakan oleh konsep kelompok BEP 3 dalam tentang anggaran biaya produksi, ialah break sebagai even bahan point, pedoman dan bagi juga anggaran pengusaha untuk komprehensif memberikan beserta nilai investasi keterkaitan yang antara tepat, ketiga materi sehingga bisa tersebut. mengimbangi biaya Dan produksi tibalah awal. kita di penghujung video Bahan sekaligus analisis akhir dari bagi presentasi. perusahaan untuk Mohon maaf mengetahui nilai apabila jual beli ada saham, kesalahan dan perencanaan kekurangan. anggaran, Silakan tinggalkan dan jejak proyeksi di kolom keuangan komentar perusahaan, yang bersifat mencakup membangun seluruh ya. aktivitas Semoga dapat perusahaan menambah baik wawasan dalam teman-teman bidang sekalian. pemasaran, Sekian, produksi, wassalamualaikum keuangan, warahmatullahi dan wabarakatuh, dan administrasi, sampai jumpa. dan juga sebagai patokan dalam menentukan margin agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Pada dasarnya, dengan mengetahui nilai ini, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan pada periode berikutnya. Selain itu, dengan adanya BEP ini, maka pengusaha akan dituntut lebih jeli dan berinovasi di berbagai bidang agar usahanya tetap eksis.
Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok 3 tentang anggaran biaya produksi, break-even point, dan juga anggaran komprehensif beserta keterkaitan antara ketiga materi tersebut. Dan tibalah kita di penghujung video sekaligus akhir dari presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar yang bersifat membangun ya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.